Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membicarakan tentang maksiat hati, bagaimana kita menjauhkan diri dari hasad, riya, dan takabur. Dan kita telah membacakan di pertemuan yang lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz, yang mana ini harusnya menjadi cambukan untuk kita. Kalau belum terasa, mari kita baca lagi, ulangi lagi, dan silahkan untuk membaca sendiri atau diputar ulang, atau juga bisa dibacakan oleh orang lain yang mungkin terkadang mungkin diri kami lah yang kurang dalam penyampaiannya sehingga tidak memasuki hati. Siapkan mata batin kita, siapkan telinga kita, mata kita, hati kita, seakan-akan yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung. Ketika itu ketika itu hadir, maka hadis ini bisa sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Sampai Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz ini menangis yang luar biasa. Kita pun harusnya demikian. Ini kalau Sayyidina Mu'adz saja sampai merendahkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anta Rasulullah SAW wa ana Mu'adz. Fa kaifa li bin najati wal khalasi min dzalika. Ya Rasulullah, engkau Rasulullah, bagaimana keadaan dengan saya ini, kondisi seperti saya? Saya Mu'adz, orang yang biasa ketika itu. Bagaimana agar selamat dari screening para malaikat? Dan kalau ini adalah Sayyidina Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang mana kita tahu betul itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang lebih jauh, amalannya jauh sekali, dan bimbingannya jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh, kita bukan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding dengan sahabat ini jauh sekali. Bagaimana kita? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di akhirnya ketika Sayyidina Mu'adz mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah man yutiqu hadhil khisal wa man yanju minha. Siapa yang bisa melaksanakan kelompok-kelompok ini, yang selamat ini? Siapa yang bisa dan siapa yang selamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innahu layasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaihi. Sungguhnya perkara itu mudah atas atau kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala permudah kepada amalan-amalan itu. Jadi mudah insyaallah. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada petunjuk bahwasanya yang mudah itu memang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang harus kita perbanyak lagi munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari maksiat-maksiat hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut melanjutkan, innama yakfika min dzalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Secara mudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, cukup bagimu dari semua itu
Jadi ringkasan agar kita tidak hasud kepada orang lain, agar kita tidak merasa sombong di hadapan orang lain, agar kita tidak iri kepada orang lain. Caranya yang lebih mudah adalah antuhibba linnas ma tuhibbu linafsika. Mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri kita, maka itu kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita melihat orang lain juga seperti diri kita sendiri, maka tidak akan kita iri terhadap orang lain karena memang itu sama dengan halnya kepada diri kita sendiri. Tidak usah kita sombong kepada orang lain karena itu pun kita anggap seperti diri kita sendiri. Kita pun tidak mau kalau ada orang lain sombong. Kita pun tidak mau kalau misalkan ada orang lain iri kepada kita. Demikian juga orang lain. Wa takraha lahum ma takrahu li nafsika. Dan kamu membenci apa yang engkau benci terhadap diri kamu sendiri. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimta. Kalau seperti itu, engkau wahai Mu'adz, engkau telah selamat. Kita kalau ingin selamat, lihatlah seperti ini, melihat orang lain sebagaimana kita melihat apa-apa yang kita suka dan kita mengkondisikan seperti orang lain. Kalau kita membenci hal tersebut, mungkin orang lain juga membenci hal itu. Maka kalau kita sudah mengkondisikan diri seperti itu, kita selamat dari itu. Selamat dari sifat-sifat yang dianggap sebagai maksiat hati, bahkan ummahat atau induk dari maksiat hati. Qala Khalid ibn Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil 'azim min Mu'adz li hadzal haditsil 'azim. Maka Khalid bin Ma'dan berkomentar terhadap hadis ini, tercerita hadis ini dari Mu'adz. Saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Qur'annya dibandingkan Sayyiduna Mu'adz ketika itu. Karena apa? Beliau lebih banyak membaca Al-Quran karena kepahaman beliau terhadap hadis yang mulia ini. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi hadhil khisal. Fata'ammal, ayo Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk berpikir lagi. Wahai kita yang sekarang belajar, yang suka terhadap belajar ilmu, mari kita berpikir lagi tentang golongan-golongan ini, tentang perkara-perkara ini. Kenapa? Wa'alam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Karena sebab yang terbesar dalam merasuknya sampai ke hati, kejelekan-kejelekan ini dalam hati biasanya terjangkit kepada thalabul ilmi, para pelajar ilmu seperti kita ini. Karena belajar ilmunya dia ingin bersombong-sombongan, dia ingin menyombongkan untuk kepada yang lain atau ingin melebihi yang lain. Fal'ami bima'zilin an aktsari hadhil khisal. Sedangkan orang awam, orang yang tidak tahu ilmu, biasanya lebih jauh daripada kelompok-kelompok ini. Karena memang mereka dalam keadaan ketidaktahuan. Wal mutafaqihu mustahdafun laha wa huwa muta'arradun lil halaki bisababiha. Dan yang biasanya merasa diri faqih, merasa diri punya ilmu, ini memang sasaran yang empuk, yang biasanya celakanya karena sebab ini, karena penyakit hati ini, penyakit ria, karena dia sombong. Ini sebab kesombongan ini, penyakit-penyakit hati ini terhadap para pelajar ilmu seperti kita ini lebih gampang untuk dihancurkan. Dan memang kalau kita lihat teks dari Imam Al-Ghazali ini memang kepada kita yang sedang belajar. Bukan berarti kepada orang awam tidak ya. Tapi konteksnya adalah
kita yang sedang belajar, yang membaca kitab Imam Al-Ghazali itu ditunjukkan secara khusus. Fanzur ayu umurin aham. Maka kita lihat mana yang lebih penting untuk diri kita. Ketika kita belajar, atata'allamu kaifiyatal hadar min hadil muhlikat wa tashtaghilu bi islahi qalbika wa amarati akhiratika. Apakah kita setelah belajar ini kita sibuk untuk membetulkan diri kita daripada yang menghancurkan ini, kemudian kita memperbaiki hati kita dan lebih mempersiapkan untuk akhirat? Atau amil aham antakhudu ma'al khaidin fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya'i wal hasadi wal ujbi hatta tahlika ma'al halikin. Apakah atau kita terus mencari ilmu tanpa memperhatikan hal-hal yang merusak diri, terutama hati ini, yang malah akan menambah kesombongan, menambah riya, menambah hasud kepada orang lain, menambah ta'ajub kita terhadap diri kita, sehingga kita hancur bersama orang-orang yang hancur amalan-amalannya. Wa'lam anna hadhil khisali ats-tsalati min ummahati khaba'ithil qalbi. Dan ketahuilah yang 3 perkara ini adalah induknya dari kejelekan-kejelekan hati, yang mana kita tahu di surga dulu saja, ketika kejelekan yang pertama dilahirkan adalah iblis, karena dia hasud kepada Nabiullah Adam. Dia hasud, dia akhirnya merasa diri lebih baik, dia takabur. Kemudian juga dosa yang awal di dunia juga sama, hasud. Dari kisah Qabil dan Habil kita belajar dari mulai hasadnya, irinya kepada orang lain, amalan orang lain, kemudian merasa amalan dirinya yang lebih baik, sehingga ada pembunuhan ketika itu. Hati-hati, walaha maghrisun wahidun wa huwa hubbud dunya. Dan memang dari kejelekan-kejelekan hati ini sebetulnya ada sumber yang menumbuhkan, yaitu satu, itulah cinta terhadap dunia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah induk terhadap segala kesalahan. Wa ma'a hadza fad dunya mazra'atun lil akhirah. Kita tahu, kita juga suka dunia, kita tidak menafikan itu, meniadakan itu, tidak. Kita tahu dunia itu adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menanam untuk akhirat. Itu penting. Bahkan dunia itu lebih penting daripada akhirat, karena kepentingan kita pentingnya mempersiapkan untuk akhirat. Bukan lebih utama, bukan lebih baik ya, tapi penting untuk kita menyiapkan dunia kita untuk akhirat. Karena dunialah memang tempat menanam kita. Di akhirat tidak bisa lagi. Faman akhadha minad dunya biqadri dhalurah liyasta'ina biha 'alal akhirah fad dunya mazra'atuhu. Kalau misalkan dunia hanya sekedarnya saja untuk mempersiapkan akhirat, nah itu bagus, dunia memang persiapkan ladang untuk akhirat. Wa man arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Kalau yang menginginkan dunia untuk menikmat dunia saja, maka dunia itu yang akan menghancurkannya. Dunia jadi tempat dia hancur di dunia dan di akhirat apalagi. Fahadhihi nubdzatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa wa hiya bidayatul hidayah. Dan inilah bidayatul hidayah yang diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Ini cuplikan sedikit saja dari zahir ilmu taqwa. Wa in fa in jarrabta biha nafsaka wa tawa'atka 'alaiha fa 'alaika bi kitabi Ihya Ulumuddin falita'rifa kaifiyatal wusul ila batinit taqwa. Kalau kita sudah menikmatinya, sudah kita coba diri kita ini, ternyata kok asik, bagus ini, kita lengkapi lagi dengan kitab Ihya Ulumuddin supaya kita sampai juga kepada batinut taqwa.
Bukan hanya zahirnya saja kita bertakwa, tapi batinnya juga kita bertakwa. Sebab kenapa? Fa idza ammarta bittaqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbika. Kalau kita sudah meramaikan hati kita dengan takwa, dengan batinu qalbi, dengan di batin kita ini penuh ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu terangkatlah pembatas di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan terbuka cahaya ilmu. Wa tanfajiru min qalbika ya nabi'ul ulum, ya nabi'ul ulum, dan terpancarlah dari hati kita sumber hikmah-hikmah. Wa tattadihu laka asrarul malakil malakut, dan semakin jelas bagi kita terbukanya sir atau rahasia baik yang al-mulki wal malakut. Al-mulk itu adalah yang bisa kita lihat dengan mata kita, mata zahir kita, sedangkan al-malakut yang bisa kita lihat hanya dengan mata batin kita. Itu akan lebih jelas ketika hati kita bertakwa juga. Wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahqiru bihi hadhil ulum al muhdatsata allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabati radhiyallahu taala anhum wat tabi'in. Dan makin terbuka, makin mudah ilmu ketika kita mempelajari ilmu yang seakan-akan mudah saja ketika itu, karena ilmu ini ilmu baru, dianggapnya ilmu baru, apalagi ilmu nahwu, ilmu sharaf, misalkan ilmu tajwid dan ilmu-ilmu yang lain, fikih yang kita pelajari sekarang, karena itu disebut dengan muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun, yang belum ada di zaman sahabat. Sahabat aja tidak mempelajari spesifikasi macam ilmu semacam itu, maka kalau kita sudah terbuka hati kita, mudah saja ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka hijab kita, mudah untuk ilmu ini masuk. Bukan berarti Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu ini tidak penting, bukan, tapi ketika kita terbuka hati kita, pertama merubah diri kita, maka akan mudah kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa in kunta tatlubul ilma minal qila wal qal wal mira wal jadal fama a'dhama musibatuka wa ma atwala ta'abuka wa ma a'dhama hurmanika wa khusranika. Sedangkan jika kita belajar ilmu dari pendapat orang, memang pendapat itu disebutkan kalau dalam kitab ada qala siapa atau qila siapa, min qila wal qala pendapat fulan dan fulan, atau mira atau untuk perdebatan saja, wal jadal sama juga berdebat. Jadi untuk sombong-sombongan, untuk terlihat di hadapan orang lain kitalah yang lebih pintar, fama a'dhama musibatu. Ini alangkah besarnya musibah untuk diri kita, dan alangkah capeknya kita kalau untuk hanya seperti itu saja. Kita belajar ini hanya untuk begitu, capek, hanya untuk capeknya diri kita saja kalau seperti itu. Wa ma'adhamu hurmanika wa hasranika. Itu kalau seperti itu, kita pun lebih rugi lagi. Kita bahkan lebih tertutup dari kebaikan-kebaikan. Fa'amal ma syi'ta fa innad dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka wal akhiratu taslubu minka. Bahkan kita kalau menurut Imam Al-Ghazali ini, silahkan cari untuk dunia, sebesar kita mencari dunia pun dunia tidak akan tunduk kepada kita, tidak akan menyerah kepada kita. Memang kalau kita mencari dunia, tidak akan seluruh dunia tunduk kepada kita. Dan akhirat apalagi, ini kalau sudah seperti ini, akhirat sudah terlepas dari kita, sudah jauh dari kita nih. Faman talabad dunya bidin khasirahuma jami'an. Yang mencari
dunia dengan akhirat, dengan agama, maka dia akan merugi keduanya. Kita merugi dunia dan akhirat. Kita kan sedang belajar ilmu akhirat ini, seharusnya kita limpahkan untuk akhirat. Jangan untuk belajar kita malah mencari dunia, maka akan merugi keduanya. Wa man tarakad dunya lidin rabihahuma jami'an. Dan kalau kita meninggalkan dunia bukan berarti kita tidak butuh terhadap dunia, tapi kita menjadikan dunia ini ladang untuk akhirat. Rabihahuma jami'an, kita akan beruntung baik di dunia atau di akhirat. Dunia dan akhirat memang terkadang ada omongan-omongan hanya di akhirat saja, tidak. Kita di dunia pun untung. Fahadhihi jumalul hidayati ila bidayati tariqi. Inilah perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang jalan kita meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala fi muamalatika ma Allah, dalam muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu biadai awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah kita ada kemarin sudah kita bahas bagaimana kita agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Meninggalkan larangannya pun kita sudah bahas secara zahir. Dan nanti wa usyiru alaikal an bijumalin minal adabi lituakhidha nafsaka biha fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'ahum fid dunya. Dan Imam Al-Ghazali selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama orang-orang. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan bagaimana akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada orang-orang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.